Bismillah, Taqwa Talks with AI. When Taqwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum, sahabat Taqwa. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas satu ayat yang, menurut saya ini titik balik dalam sejarah kepemimpinan manusia. Surat Al-Baqarah ayat 124. Ayat tentang bagaimana seorang manusia itu diuji sampai ke batas kemampuannya. Dan sebagai hasilnya, dia diangkat jadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Betul sekali. Dan yang menarik, mungkin kita perlu lihat konteksnya dulu ya, munasabahnya. Kenapa sih setelah Al-Quran panjang lebar cerita tentang, ya bisa dibilang kegagalan Bani Israel, tiba-tiba, bam, gitu, ceritanya loncat ke kisah sukses total Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya juga ya. Ada peralihan tema yang drastis. Yang jenius dari Al-Quran. Karena gini, sosok Ibrahim ini kan dihormati oleh semua kalangan waktu itu. Kaum musyrikin, Yahudi, Nasrani, semua hormat sama beliau. Jadi, dengan mengangkat kisah beliau, Al-Quran seolah-olah bilang, kalian semua akan setuju orang ini hebat. Nah, ayo kita lihat jalan yang sebenarnya dia tempuh untuk jadi hebat. Jadi, ini argumen universal, titik temu untuk semua. Oke. Mari kita langsung bedah ayatnya. Bagian pertamanya. Wa idzibtala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Kata diuji di sini, ibtala, rasanya punya makna yang lebih dalam dari sekedar tes biasa, gitu ya kan? Jauh lebih dalam gini. Satu hal yang perlu kita luruskan di awal, ujian ini bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh cari tahu kemampuan Ibrahim. Bukan. Ilmu Allah kan meliputi segalanya. Para mufasir menekankan, ujian ini lebih seperti sebuah panggung yang sengaja dibuat. Panggung? Maksudnya gimana tuh? Tujuannya untuk menampakkan, untuk mendemonstrasikan kualitas luar biasa Ibrahim ke seluruh alam. Biar semua bisa lihat, nih, ini loh standarnya. Begini kualitas seorang teladan sejati. Jadi ini bukan ujian seleksi, tapi lebih ke ujian penobatan untuk menunjukkan kenapa dia layak. Tepat sekali. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin punya cara yang bagus banget buat mengkategorikan ujian-ujian ini. Bayangin aja ada 2 keranjang ujian gitu. Keranjang pertama itu ujian kauniyah. Ini hal-hal yang terjadi padanya, di luar kendalinya. Contohnya? Contoh paling epik ya, tentu saja saat beliau dilemparkan ke dalam api. Itu kan ujian kesabaran murni, ujian keteguhan hati saat dunia rasanya runtuh. Oke, itu keranjang pasif ya. Kita diuji lewat apa yang menimpa kita. Terus, keranjang kedua? Keranjang kedua, ujian syariah. Nah ini kebalikannya. Ini hal-hal yang harus beliau lakukan. Perintah-perintah langsung. Yang menguji ketaatan. Kayak perintah meninggalkan keluarga di lembah Gersang, perintah hijrah, dan puncaknya, ya kita semua tahu, perintah menyembelih putranya sendiri. Yang satu menguji kesabaran, yang ini menguji ketaatan aktif. Paham? Dan frasa kuncinya di sini, fa'atammahun. Lalu ia menyempurnakannya. Ini yang bikin saya merinding sih. Bukan cuma lulus, tapi lulus dengan predikat sempurna. Sempurna. Tanpa cacat. Tanpa keraguan, tanpa mengeluh, standarnya tinggi banget ini. Standar emas bisa dibilang. Para ulama salaf kayak Ibnu Abbas radhiyallahu an jadi penasaran. Kalimat ini isinya apa aja sih? Dan di sini kita lihat kekayaan tafsir Islam. Kalau sahabat takwa buka kitab-kitab klasik, diskusinya luas sekali. Ada beberapa pandangan utama. Yang pertama, dan ini mungkin yang paling tidak terduga, ada yang bilang kalimat itu merujuk pada 10 perkara fitrah. Tunggu. 10 perkara fitrah. Maksudnya kayak memotong kumis, bersiwak, potong kuku gitu? Betul sekali. Tepat itu. 5 di kepala, potong kumis, kumur-kumur, istinsyak, siwak, merapikan rambut. Dan 5 lagi di badan, potong kuku, cukur bulu kemaluan, khitan, cabut bulu ketiak, dan istinja. Jujur, ini mengejutkan. Waktu kita dengar ujian Nabi Ibrahim, yang kebayangkan api, pisau di leher Ismail. Tapi ternyata, menurut salah satu tafsiran terkuat, ujiannya itu mulai dari hal yang sangat personal dan mendasar. Persis. Ini kayak mau bilang kalau konsistensi dalam hal kecil itu syarat buat bisa hadapi hal besar. Tepat. Ketaatannya itu total. Bukan cuma pas momen heroik aja, tapi juga dalam disiplin pribadi yang paling privat. Tentu ini baru satu lapisan ya.
Pandangan kedua ini yang lebih sering kita dengar, bahwa kalimat itu ya ujian-ujian besar yang menguji imannya. Nah, ini yang lebih familiar. Debat sama Raja Namrud, dilempar ke api, hijrah, sampai ujian penyembelihan itu. Benar. Ada juga yang berpendapat itu rangkaian perintah terkait manasik haji. Kan beliau yang bangun Ka'bah. Bahkan ada ulama seperti Mujahid yang pendapatnya lebih simpel lagi. Menurut beliau kalimat itu ya dijelaskan di ayat-ayat setelahnya tentang perintah bangun Ka'bah, membersihkannya, dan doa-doa agung beliau. Wah, spektrumnya luas banget ya. Dari potong kuku sampai bangun Ka'bah. Ini kan hampir kayak kontradiktif. Gimana kita menyatukan semua ini, sahabat takwa? Apa ada satu pandangan yang bisa merangkum semuanya? Ada, dan pandangan yang paling komprehensif, ini yang diisyaratkan banyak ulama modern seperti Syekh Ibnu Utsaimin, adalah bahwa kata kalimat itu sengaja dibuat umum oleh Allah untuk mencakup semuanya. Semuanya. Jadi bukan pilihan. Bukan pilihan A atau B, ini adalah A, B, dan C, dan seterusnya. Ibrahim alaihissalam itu diuji di semua level. Kebersihan dirinya, sosialnya, imannya, ritualnya. Kesempurnaan fa'atam mahun itu berlaku di semua lini. Makanya di surat lain ditegaskan, wa Ibrahim alladzi wafa, dan Ibrahim yang telah menyempurnakan janji. Kesempurnaannya itu total, bukan parsial. Wow, jadi setelah melewati ujian totalitas ini dengan, ya bisa dibilang nilai sempurna, barulah datang anugerahnya. Allah berfirman, qala inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Apa sih makna imam di sini? Soalnya kata ini kan bisa berarti banyak hal. Betul, bisa imam sholat, pemimpin komunitas. Tapi dalam konteks ini, maknanya jauh melampaui itu. Imam Ar-Razi menjelaskannya sebagai tingkatan tertinggi. Seorang panutan universal. Bukan sekedar pemimpin politik atau sosial ya? Bukan, tapi seorang nabi yang agamanya, ajarannya, milahnya, itu jadi rujukan bagi seluruh umat manusia setelahnya. Selamanya. Kepemimpinannya itu transenden, melintasi ruang dan waktu. Ini menjelaskan kenapa berabad-abad kemudian Allah justru memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk ikut jejak beliau ya. Di surat An-Nahl itu, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim. Tepat sekali. Posisi beliau itu fundamental banget. Dan di sini ada pelajaran luar biasa buat kita. Kepemimpinan sejati dalam pandangan Allah itu, bukan sesuatu yang dikejar dengan ambisi atau direbut dengan kekuatan. Ia adalah buah, konsekuensi logis dari ujian dan ketaatan yang disempurnakan. Anugerah karena kelayakan, bukan hak yang dituntut. Betul. Tentu, sebagai seorang ayah, ya wajar banget kan? Begitu dapat anugerah sebesar ini, Nabi Ibrahim langsung teringat anak cucunya. Beliau langsung berdoa, qala wa min dzurriyyati, dan saya mohon juga dari keturunanku. Doa yang sangat manusiawi ya, penuh cinta. Sangat. Dan Allah mengabulkan doa itu. Tapi dengan satu syarat. Satu klausa pengecualian yang jadi salah satu prinsip paling fundamental dalam etika kepemimpinan Al-Quran. Allah menjawab, qala la yanalu ahdiyadz zalimin. Janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Oke, mari kita bedah kalimat pamungkas ini. Janjiku atau ahdi, di sini jelas merujuk ke imamah atau kepemimpinan itu kan ya? Sepakat. Para mufasir hampir semua setuju. Jadi, janji kepemimpinanku ini Tidak akan mengenai orang-orang yang zolim. Kata az-zalimin, orang yang zolim ini, cakupannya luas banget berarti ya? Bukan cuma tiran. sangat luas. Kezaliman paling puncak tentu saja syirik. Tapi ia juga mencakup kezaliman pada diri sendiri dengan maksiat dan kezaliman kepada sesama manusia sekecil apapun. Ayat ini menetapkan standar moral yang absolut. Keadilan adalah syarat mutlak. Kalau ada kezaliman, maka janji atau legitimasi ilahiyah itu otomatis gugur. Meskipun dia keturunan seorang nabi sekalipun. Tepat. Dan ini bukan sekedar berita loh, ini juga sebuah aturan main buat kita. Imam Asy-Syaukani menegaskan, ayat ini juga perintah agar kita tidak menyerahkan urusan kepemimpinan, terutama urusan agama, kepada orang yang rekam jejaknya zalim. Wah, ini prinsip yang tegas sekali. Dan prinsip ini meresap banget dalam diri para ulama besar. Ada satu kisah, ini dicatat Imam Ar-Razi, kisah tentang Imam Abu Hanifah. Pada masanya, penguasa meminta beliau untuk jadi hakim agung.
posisi yang sangat terhormat dan berkuasa. Pasti tawaran yang sulit ditolak ya? Tapi Imam Abu Hanifah menolaknya mentah-mentah. Penguasa marah, lalu memaksa, sampai dipenjara dan dicambuk berkali-kali. Tapi beliau tetap teguh. Baginya, menerima jabatan dari penguasa yang ia anggap zolim itu pengkhianatan terhadap prinsip di ayat ini. Subhanallah. Beliau lebih memilih siksaan fisik daripada mengorbankan integritasnya. Itu menunjukkan betapa seriusnya mereka memahami kalimat la yanalu ahdiyadz dzalimin. Luar biasa. Integritas tanpa kompromi. Oke, ini semua pelajaran yang dalam banget dari masa lalu. Sekarang, mari kita tarik ke masa kini. Apa artinya semua ini bagi kita, sahabat takwa? Bagaimana kita bawa pelajaran ini ke kehidupan sehari-hari? Menurut saya ada 3 pelajaran praktis ya. Pertama, ubahlah cara kita memandang ujian. Setiap kita kan pasti punya kalimat atau ujian dari Allah. Mungkin bukan dilempar ke api, tapi bisa jadi ujiannya konsisten sholat subuh tepat waktu. Atau menjaga lisan dari gosip di kantor. Hal-hal kecil sehari-hari ya? Bisa juga yang lebih besar. Kehilangan pekerjaan, sakit, konflik keluarga. Ayat ini mengajak kita melihat semua itu bukan sebagai hukuman, tapi sebagai panggung kita. Kesempatan untuk naik kelas. Pertanyaannya bukan, kenapa ini terjadi padaku, tapi gimana aku bisa melewati ini dengan atamahun, dengan sempurna. Jadi setiap kesulitan adalah kurikulum. Saya suka cara pandang itu. Oke, yang kedua? Kedua, internalisasi bahwa kepemimpinan itu amanah, bukan hak waris. Ini berlaku di semua level loh. Anda seorang orang tua, Anda pemimpin. Manajer tim, Anda pemimpin. Admin grup WhatsApp, Anda juga pemimpin di situ. Haha, benar juga. Ayat ini standar abadinya. Kepemimpinan yang diridhoi itu terikat pada keadilan. Ia tidak bisa diwariskan, tidak bisa dibeli, tidak bisa direbut. Saat kezoliman masuk, entah itu pilih kasih ke anak, tidak adil ke bawahan, maka janji atau keberkahan kepemimpinan itu akan tercabut. Pengingat yang sangat kuat. Keadilan di level mikro. Dan yang terakhir, Ketiga, meneladani cara Nabi Ibrahim mendoakan dan mendidik keturunannya. Doa beliau mengajarkan kita untuk punya harapan tinggi bagi anak cucu kita. Tapi, jawaban dari Allah mengajarkan bahwa doa aja nggak cukup. Doa itu harus dibarengi pendidikan yang serius. Kita harus didik mereka jadi pribadi yang adil, yang benci kezoliman. Karena hanya dengan karakter itulah mereka pantas menerima janji kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. jadi kalau kita rangkum ya, ayat ini adalah sebuah perjalanan lengkap. Dimulai dari ujian yang dihadapi dengan sempurna, fa'atammahun, lalu berbuah anugerah kepemimpinan universal, indi ja'ilu kalinnasi imama. Dan diwariskan lewat doa yang terikat pada syarat mutlak keadilan. La yanalu ahdiyadz dzalimin. Cetak birunya sangat jelas. Betul sekali. Mungkin sebagai pemikiran penutup ya untuk sahabat takwa renungkan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan standar keadilan setinggi itu untuk kepemimpinan agung, pertanyaan untuk kita adalah bagaimana kita menerapkan perjanjian keadilan ini dalam skala mikro hidup kita, bukan hanya di urusan besar, tapi di setiap peran kita sebagai pasangan, orang tua, teman, bahkan saat berinteraksi di dunia maya. Di mana ya potensi kezoliman-kezoliman kecil yang mungkin kita lakukan tanpa sadar? Dan bagaimana kita bisa mulai menyempurnakan kalimat keadilan dalam diri kita sendiri, mulai hari ini? Sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk kita bawa pulang. Pembahasan yang luar biasa. Terima kasih sudah membedah ayat ini bersama kami. Demikian, Taqwa Talks with AI, when Taqwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.